Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Haris dari Berbagi Listrik. Di sini kami atau saya akan menceritakan ya, perjalanan saya di suatu daerah implementasi. Jadi daerah kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kampung ya, namanya Kampung Kolong. Situ di Desa Siru di Manggarai Barat. Kalau mungkin Manggarai Barat agak menjadi, orang masih berpikir Manggarai Barat di mana ya. Saya punya kata-kata yang mungkin bisa membuka pikiran kalian kalau Manggarai Barat itu adalah di Labuan Bajo. Karena Labuan Bajo itu menjadi destinasi Indonesia yang sangat populer. Jadi akan terpikir tentang daerah yang namanya Labuan Bajo. Jadi daerah destinasi wisata premium yang ada di Indonesia, memiliki komodo dan segala macam. Tapi namun di daerah yang sekeren atau semegah itu ada daerah terpencil ya di bagian Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, yaitu ada namanya Desa Siru. Jadi Desa Siru itu kurang lebih 3 jam ya dari Labuan Bajo menuju Lembor, Kecamatan Lembor. Di sana ditempuh dengan jalan darat. Jalan darat itu lumayan ya, berliku. Jadi jalanannya itu kalau tikungan itu saya pernah nonton di Vindes itu, bahkan ada tikungan lipat gitu. Jadi di daerah Flores itu. Jadi Flores itu terkenal ya. Kenapa Flores itu pulaunya panjang gitu. Dia dari Labuan Bajo sampai Flores Timur. Dan itu beberapa kegiatan wisata sering di situ. Ada pun pernah ada Tour de Flores gitu. Itu dari mereka menuju dari Flores Timur sampai ke Labuan Bajo. Nah, itu dengan jalanan yang terjal, lipatan-lipatan. Jadi kalau di Sumatera itu terkenal dengan tikungan-tikungannya ya sama pula gitu. Tapi ya saya rasa lebih ekstrim gitu di NTT gitu. Jadi perjalanan itu kita jalan darat, dan itu memang kita harus benar-benar menyiapkan bekal ya, baik tubuh yang fit maupun obat-obatan yang sekiranya perlu gitu. Karena biasa beberapa tim dari kami ketika ke lokasi itu muntah-muntah gitu di jalan. Nah, setibanya kita kalau di lokasi itu, dari kantor desa di Siru itu menuju Kampung Kolong itu tidak bisa ditempuh dengan mobil, tapi sampai batas di jembatan itu. Jadi ada jembatan penghubung antara desa dan dusun tersebut, itu menggunakan jembatan besi yang kurang lebih hanya bisa dilalui oleh satu motor gitu, satu kendaraan motor gitu. Jadi di situ kita bisa membayangkan bahwa kesulitan akses itu, tapi orang masih bertahan di situ gitu. Nah, ini menjadi problematika yang memang terjadi hampir di semua daerah di Indonesia yang kami pernah datangi. Ketika melewati jembatan gantung itu memang adrenalin kita agak terpacu juga, karena jalanannya itu bergoyang ya ketika dilalui. Dia karena cuma dipakai seling besi, di bawahnya dikasih papan kayu gitu. Jadi kita juga yang belum punya experience tentang suatu daerah-daerah terpencil tuh akan mematik adrenalin gitu. Tapi adrenalin ternyata bukan terpicu cuma di situ aja gitu. Setelah kita lalui jembatan kayu, kita lalui namanya Bukit Berbatu gitu. Jadi motor-motor yang lalu lintas di situ tuh akan menaiki dengan berbatuan bukit ya, kadang-kadang sampai kalau kita waktu itu saya dijemput sama teman-teman di daerah situ. Jadi ketika mobil itu berhenti di jembatan, kita dijemput sama teman-teman yang
mengantar kita ke lokasi tujuan, itu barang-barang bawaan saya sering jatuh gitu, karena memang ya off-road ya, benar-benar off-road, dan motor standarnya standar bebek gitu. Jadi ya bisa dibayangkan bahwa akan sering tergelincir, jatuh, apa itu menjadi hal biasa. Dan mereka hidup puluhan tahun di situ dan merasa awalnya baik-baik saja hingga teknologi dan listrik masuk ke beberapa daerah dan mereka belum pernah merasakan hasilnya. Sampai di lokasi, jadi di situ tuh ada pondok pesantren Kolong ya. Jadi pondok pesantren Alam Kolong itu didirikan sama teman-teman di Jakarta ketika anak-anak muda mengabdi di situ dan berniat menghadirkan pondok pesantren untuk bagaimana sumber daya manusia di desa itu bisa maju. Itu saya terinspirasi juga. Di sana ada pembinanya namanya Ustadz Fadli. Dia yang menyambut kami itu dengan sukacita gitu. Jadi bahkan dia itu bukan berasal dari Siru maupun di NTT gitu. Dia berasal dari Gorontalo. Dia kuliah di Jakarta, terus di Jakarta itu mereka punya program penempatan dai-dai muda ke daerah. Ketika dia ditaruh di situ, dia masih berpikir bagaimana agar rakyat masyarakat di sini bisa menghafal Quran, bisa mengaji, bisa tahu huruf, tahu cakrawala di luar dari kampung ini. Akhirnya dia berdiskusi dengan beberapa tokoh masyarakat segala macam untuk menghadirkan pondok pesantren di situ. Dan alhamdulillah pondok pesantren itu pun ada. Jadi semua anak-anak di situ rata-rata masuk pondok pesantren gitu. Sudah mendapatkan akses pendidikan, terus juga beliau memotivasi agar mereka untuk kuliah dan lain-lain. Jadi desa Siru maupun kampung Kolong itu memang ya kita bisa bilang merupakan daerah 3T ya. Jadi memang terluar, sangat terpencil, bahkan akses yang kita ke situ pun sulit gitu. Nah, itu yang mematik kami sebagai teman-teman dari Berbagi Listrik itu mengajak beberapa donatur untuk terlibat dalam aktivitas sosial. Nah, kali ini kita didonasi oleh PT SMI ya dan BMM Baitul Mal Muamalat itu memberikan bantuan itu penerangan tenaga surya dan air bersih gitu. Memang ada 2 isu ya yang di desa itu. Memang ketidakadaannya air bersih. Jadi air bersih itu mereka dulu tuh harus berjalan kaki di bawah dasar. Jadi kampungnya itu kan berada di atas pegunungan. Mereka tuh harus berjalan kaki itu. Dari bawah kan ada sungai yang mengalir. Itu harus berjalan kaki ke atas untuk membawa mungkin sekitar 2 galon ya, yang 5 liter 2 sama 1 ember biasa ibu-ibu di kepala gitu. Jadi bayangkan untuk mendapatkan akses air bersih itu harus berjibaku seperti itu. Belum lagi malam sudah gelap gulita gitu. Saya alhamdulillah diberi kesempatan menginap di pondok pesantren. Jadi malam itu kita udah nggak bisa ngelihat apa-apa gitu. Baikkan kita yang berada di daerah perkotaan, di Jakarta itu tiba-tiba datang ke satu daerah yang listrik tidak ada, kita bingung ngecas handphone, terus memberi kabar keluarga, sinyal pun ada satu spot yang situ ada sinyalnya, ketika kita bergeser sinyalnya udah hilang. Jadi itu memberikan experience pengalaman tersendiri buat saya dan tim yang ke sana, benar-benar merasakan apa yang dialami teman-teman atau masyarakat di alhamdulillah dari donatur memberikan bantuan itu panel surya untuk menghidupkan air dan menyalakan listrik, karena aktivitas di sana pun malam itu di pondok pesantren biasanya itu menyalakan genset itu sehari itu bisa 5-10 liter gitu. Bayangkan gimana pengeluaran pondok pesantren, yang pondok pesantren itu gratis gitu. Jadi benar-benar pondok pesantren itu mendapatkan donatur dari pusat. Alhamdulillah, walaupun kadang-kadang masih mandiri secara penggalangan dana, tapi memang pondok pesantren itu gratis dan
ketika harus mengeluarkan beban biaya listrik yang begitu mahal, kalau nggak salah Pertalite itu 5-10 liter, kalau 5 liter itu berarti 50.000 per malam. Itu nyala cuma dari jam 6 sampai jam 10. Jadi kalau mereka ingin jam 9, kalau mereka ingin tambah lagi berarti harus ada beban biaya BBM yang dikeluarkan. Alhamdulillah donatur dari BME maupun SMI, PT SMI bermitra dengan kami Energi Nusantara dan Berbagi Listrik untuk memasang PLTS di daerah tersebut. Selain PLTS, SMI juga punya concern tentang air, jadi kita punya bak penampung air bersih yang di situ memuat air dan memberikan fasilitas kamar mandi gitu untuk aktivitas mandi dan cuci dan segala macam. Alhamdulillah sudah berjalan. Terima kasih donatur yang telah memberikan bantuannya dan bermitra kepada kami. Semoga kelak bantuan-bantuan program lainnya itu bisa terlaksana untuk memberikan pemerataan pada masyarakat-masyarakat yang mungkin di daerah-daerah terpencil itu tidak mendapatkan akses itu. Masyarakat di sana itu sangat-sangat kekeluargaan ya, itu terlihat ya dari ketika kita datang itu biasanya ada penyambutan ayam. Jadi memberikan ayam kepada orang yang datang, tamu yang datang sebagai ungkapan rasa syukur itu bahwa kita itu telah mendatangi mereka gitu. Itu ayam jantan itu biasanya diberikan secara simbolis. Itu memang mereka itu keakraban itu sangat hangat ya. Jadi ketika kita datang tuh kita benar-benar dibuat seperti kita keluarga gitu. Bahkan kita kadang-kadang berpikir kita tidak ingin meninggalkan daerah ini gitu. Tapi kecintaan mereka terhadap kita, komunikasi yang intens, bahkan ketika kita datang malamnya itu walaupun agak gelap-gelapan disamperin dan diberikan kehangatan lain yang mungkin kita tidak dapat di area perkotaan. Dan memang jujur saat itu telekomunikasi benar-benar mati gitu kan, jadi kita nggak bisa menghubungi dulu, dan memang ada cara yang lama dulu yang mungkin kita lakukan dulu ya, rasa berinteraksi dengan masyarakat dengan itu begitu indah ya, walaupun di kegelapan malam. Terus alhamdulillah implementasi sudah berhasil ya, dan masyarakat merasakan segarnya air, nikmatnya air bisa dirasakan oleh masyarakat. Mereka sangat berterima kasih kepada donatur, PT SMI maupun Baitul Mal Muamalat, sekaligus kepada teman-teman Berbagi Listrik yang dari awal ya berjibaku membuat proposal, terus bagaimana memberi pemantapan kepada calon donatur sehingga menempatkan bantuannya di Desa Siru di Kampung Kolong. Impact sosialnya dirasakan sangat terasa ya pada masyarakat, terutama sektor pendidikan, karena beberapa kali kita ke sana memang ada aktivitas di malam hari yang lebih padat daripada biasanya. Itu karena biasanya ada perlombaan, ada segala macam itu, dan alhamdulillah saya baru dapat kabar dari sana menelurkan satu hafid Quran. Alhamdulillah ada pendanaan dari beberapa donatur juga untuk biaya umroh buat si penghafiz Quran. Nah itu alhamdulillah kami merasa bahagia mendapat peran untuk memberi impact sosial terutama di pendidikan, dan insya Allah kita berharap daerah-daerah yang mungkin kita bantu saat ini atau yang kemarin bahkan kelak itu bisa berdampak bagi masyarakat, terutama bagi negeri kita tercinta Indonesia. Kami menikmati air untuk mandi dan minum ataupun kebutuhan lain di warga Kampung Kolong ataupun kampung sekitarnya. Terima kasih kepada PT SMI dan BMM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.